kondisi dan sebagainya. Sehingga dari segi proses kredibel. Salah satu yang menjadi plus dari kredibilitas proses ini melibatkan kami. Jadi ada Kompolnas, ada Ombudsman, ada DPR juga, tapi tidak bentar saja, nggak sampai selesai ya. Tapi yang sampai selesai kami sama Ombudsman. Lah, bagaimana itu terjadi ya? Kami dikasih kesempatan juga untuk menanya banyak hal, ya banyak hal kami konfirmasi dan sebagainya. Lah, apa yang penting dalam konteks ini? Yang pertama begini, karena kami pengawas ini salah satu yang paling penting adalah bagaimana proses dan bagaimana substansi. Dari segi proses yang terjadi adalah kami cek apakah fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor maupun terlapor sudah dikerjakan ataukah belum oleh rekan-rekan penyidik. Tadi dijelaskan banyak hal, detail penjelasannya, titik komanya dijelaskan. Jadi berbagai argumentasi yang tadi disampaikan baik pelapor maupun terlapor ya, dengan termasuk juga oleh ahlinya, itu kami mendapatkan penjelasan yang cukup mendalam. Termasuk misalnya ketika mereka mengatakan kami sudah ambil bukti ini, tolong tunjukkan buktinya. Kami sudah melakukan ini itu, mana administrasinya, ya mana dokumentasinya dan sebagainya. Sehingga itu memberikan gambaran secara utuh bagaimana sebenarnya kasus ini. Termasuk tadi ada pihak UGM ya. UGM juga kami tanya, betul enggak berbagai peristiwa itu? Betul. Yang kedua, yang nggak kalah penting adalah soal substansi ini, ya, yang ini jadi pertanyaan mendasar ya. Ini ada ijazah Pak Jokowi. Bagaimana pembandingnya? Lah, bagaimana proses membandingkannya ijazah itu dengan ijazah yang lain? Lah, ternyata yang dibandingkan itu tidak hanya soal ijazahnya. Jadi ada beberapa pembanding ya, ada tiga pembanding, tapi sebenarnya banyak, tapi yang diambil 3 karena memang aturannya begitu. Lah, itu yang dicek pembandingnya tidak hanya soal ijazah, tapi soal semua berkasnya. Jadi ada kurang lebih 19 sampai 20 item pembanding di situ. Sehingga kita bisa tahu nih, betul enggak. Nah, dalam konteks perbandingan itu yang dicek per dokumen. Ya, per dokumen dicek. Terus kondisi common historicalnya dicek. Misalnya kok kondisi common historical itu kalau ada pertanyaan gini, ini kok ada ijazah satu pakai profesor, satunya enggak, atau pakai pakai SOE pakai itu juga dicek. Lah, kami mendapat penjelasan yang menurut kami penjelasannya sangat komprehensif, baik dari UGM maupun dari penyidik, termasuk juga dari lapor. Jadi lumayan itu penjelasannya. Lah, yang berikutnya yang nggak kalah penting soal metodologi ya. Teman-teman pelapor menjelaskan bagaimana mereka punya asumsi, punya analisa yang mereka yakini sebagai fakta, menyimpulkan A. Lah, yang terlapor juga begitu, ngomong keyakinannya B, misalnya begitu. Lah, kami juga ngecek itu ke lapor, apa yang dilakukan oleh lapor, apa yang dilakukan oleh penyidik. Di lapor misalnya dia menjelaskan apa saja yang mereka cek, menggunakan alat apa, metodologinya bagaimana, sehingga kita bisa ukur sebenarnya ini siapa yang memiliki metodologi yang paling kredibel. Lah, kami cek tadi. Nah, ngeceknya satu, dari segi bahan, apakah bahannya memang faktual ataukah tidak. Nah, ternyata bahannya ya satu bendel itu banyak sekali, masing-masing 20 item. Jadi punyanya Pak Jokowi dengan pembandingnya masing-masing 19 sampai 20 item. Dicekin semua. Kuasa hukum mantan Presiden Jokowi memastikan tak akan memperlihatkan fisik ijazah milik Jokowi dalam gelar perkara khusus yang digelar di Barreskrim Polri hari ini. Sementara mantan Menpora Roy Suryo akan menunjukkan hasil analisisnya dalam gelar perkara.
Masih ada saja pihak yang mempersoalkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo, meski sebelumnya Bareskrim Polri menyatakan tak menemukan unsur pidana dan menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu. Meski mengaku keberatan dengan gelar perkara khusus yang digelar Bareskrim, Yakub Hasibuan memastikan tak akan memperlihatkan fisik ijazah Jokowi yang disoal oleh para pelapor. Yakub ragu jika memperlihatkan ijazah asli milik Jokowi, perkara yang diperdebatkannya itu akan selesai. Pasalnya, para pelapor pun tak mempercayai hasil puslap for Mabes Polri. Yakub berharap tak ada pihak yang berupaya mengintervensi proses hukum. Kalau memang mereka meminta melihat, apa memang iya ketika kami tunjukkan mereka akan selesai begitu saja? Karena di berbagai kesempatan kan kami sudah tanya, ini kalau kami tunjukkan selesai nggak? Iya, kalau ditunjukkan dan asli ya kami teliti dulu loh. Kok harus diteliti dulu? Jadi menurut puslapor ini, jadi menurut mereka ini puslapor ini tidak benar. Apa iya semua dokumen itu keaslian harus melalui verifikasi mereka dulu? Jadi lebih percaya mana nih, puslapor atau laboratorium Rosurio? Jadi kan seakan-akan harus diperiksa mereka dulu baru sah. Ya ini negara hukum. Ini yang mau kami selalu sampaikan ke rekan-rekan semua. Ini negara hukum, semua ada peraturannya. Kalau memang lebih percaya oleh beberapa oknum saja, ya silahkan. Tapi jangan mengintervensi proses hukum yang sudah berjalan. Dan harus tetap mempercayakan pada institusi yang memang memiliki otoritas dan wewenang. Di sisi lain, mantan Menpora Roy Suryo menjelaskan hasil analisisnya tentang ijazah Jokowi yang dinilainya palsu. Terlapor kasus fitnah dan penghasutan itu membandingkan ijazah pertama yang diunggah politikus PSI Dian Sandi, fotokopi ijazah yang diperlihatkan Bareskrim dengan ijazah Roy Suryo sendiri yang juga merupakan lulusan UGM. Dengan dikoreksi pakai ELA, dengan dites pakai ELA, masih ada huruf-hurufnya masih kelihatan. Bahkan kalau ini full di ELA, teman-teman bisa lihat, masih ada bekas-bekas jejaknya. Tuh, masih ada. Artinya ini asli. Itu legislasinya juga masih ada, ya, legalitasnya masih ada. Pas foto saya juga masih kelihatan, logo UGM masih kelihatan. Nah, pasti pada bertanya, gimana dengan ijazahnya Joko Widodo kalau di ELA? Ini hasilnya. Nah, sorry, separuh dulu biar nggak langsung lihat kacau. Nah, lihat, ini ijazahnya yang disebut-sebut Joko Widodo. Runyam, begitu di ELA hancur dia. Artinya ijazah ini sudah direkayasa pada bagian logo, pada bagian foto. Bahkan ketika kita ELA secara full, kelihatan sekali. Tuh, hancur. Sebelumnya pihak pelapor TPUA meminta Biro Pengawas Penyidik Bareskrim Polri untuk melaksanakan gelar perkara khusus atas pengaduan masyarakat terkait ijazah Jokowi. Permintaan itu diajukan lantaran TPUA menilai ada kejanggalan dalam penyelidikan Ditripidum Bareskrim Polri yang menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi adalah asli dan tak ada unsur pidana dalam kasus itu. Tim Liputan, Metro TV.